Ini cerita tentang kehidupan dan perjuangan seseorang di daratan Jepang dalam era kekacauan perebutan kekuasaan yang saat itu masih terus terjadi. Dalam masa-masa itu, seorang bocah yang dinamai Shinta oleh kedua orang tuanya menjalani kerasnya kehidupan. Di usia yang sangat belia, dia ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Hidup secara mengenaskan, bahkan beberapa kali diperjualbelikan sebagai budak. Sampai suatu ketika ada seorang pendekar pedang terkuat bernama Hiko Seijuro bertemu dengan Shinta, yang saat itu berhasil lolos dari kawanan penjahat. Dalam pertemuan itu, Hiko Seijuro melihat bakat dan kemampuan ada dalam diri Shinta. Sehingga Hiko Seijuro mengangkat Shinta menjadi muridnya. Hiko Seijuro saat itu menganggap nama Shinta tak cocok sebagai pendekar pedang karena terlalu lembut. Maka dari itu, Hiko Seijuro merubah nama bocah itu dari Shinta menjadi Kenshin yang artinya hati pedang. Setelah Kenshin menjadi murid Hiko Seijuro, selama itulah Kenshin dilatih beberapa jurus pedang. Di antaranya adalah jurus Hiten Mitsurugi Ryu. Dengan jurus itu, Kenshin dapat bergerak dengan cepat dan membasmi musuh yang sangat banyak. Selain itu, Kenshin juga mempelajari jurus Modoshi Giri dan Zantetsu. Dua teknik ini membuat Kenshin dengan mudah memotong apapun dengan seketika. Setelah beberapa tahun berlalu, Kenshin kemudian berpisah dengan gurunya dan mulai kembali ke dunia yang penuh dengan kekacauan. Kini Kenshin memulai kehidupan barunya sebagai pendekar pedang, atau yang biasa disebut dengan seorang samurai. Kenshin sekarang mempunyai tujuan baru, yaitu melawan pemerintahan diktator atau kasar. Kenshin kemudian ingin bergabung dengan sebuah kelompok pemberontakan yang bernama Chosu. Kelompok ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Shogun atau pemerintahan Edo yang selama ini membuat rakyat sengsara. Tujuan kelompok Chosu adalah mengembalikan kekuasaan Kaisar Meiji yang saat ini dikekang oleh pemerintahan Shogun. Di sana, Kenshin diuji oleh salah satu samurai Chosu yang meremehkan Kenshin. Maklum, penampilan Kenshin saat itu memang tak terlihat sebagai samurai, malah lebih pantas menjadi seorang petani, dan hanya membawa sebuah pedang kayu. Awalnya, Kenshin tak mau bertarung dengan samurai itu. Kenshin beralasan dia tak mau melukai orang yang sama-sama berjuang dengan dirinya. Di saat itulah, Shinsaku Takasugi, selaku pimpinan kelompok Chosu, tertarik dengan Kenshin. Takasugi kemudian mendatangi Kenshin dan menyuruh Kenshin membuktikan kemampuannya jika ingin bergabung dengan kelompok Chosu. Yang membuat Kenshin kemudian menerima permintaan Takasugi dan melawan samurai dari Chosu itu. Di sanalah Takasugi dan semua orang dibuat terkesima dengan kemampuan Kenshin. Dengan satu serangan, Kenshin membuat samurai dari Chosu tak berdaya. Selain Takasugi, petinggi Chosu lainnya yang bernama Kogoro Katsura juga kagum dengan Kenshin. Dia tak menyangka bisa melihat orang yang dapat menggunakan jurus Hiten Mitsurugi Ryu. Katsura menginginkan Kenshin bergabung dengan komandonya. Di saat itu, Takasugi mengizinkannya karena menganggap Katsura lebih dapat menangani Kenshin jika Kenshin menjadi mesin pembunuh yang berbahaya. Kogoro Katsura dikenal sebagai samurai yang cinta damai dan tak suka bertarung secara langsung. Dia lebih suka memerintah dari balik bayang-bayang. Maka dari itu dia dikenal dengan samurai pelari. Walaupun begitu, Katsura mempunyai jiwa karisma dan kendali yang kuat, sehingga dengan mudah mengontrol orang-orang. Dalam komando Katsura, Kenshin diberi misi demi misi, dan lambat laun menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Sudah puluhan, bahkan ratusan nyawa dibantai oleh Kenshin. Salah satu yang dibantai Kenshin adalah kelompok Tsushima. Mereka adalah kelompok pendukung Shogun. Walau sendirian, Kenshin dapat menghabisi para samurai dari Tsushima itu. Kehebatan dan keganasan Kenshin terus berlanjut sampai dia mulai dikenal dengan julukan Hitokiri Batosai atau Batosai si pembantai. Sepak terjang Kenshin mulai menjadi ancaman besar bagi keshogunan, sehingga mereka memerintahkan pasukan khusus keamanan Shogun yang biasa disebut dengan Shinsengumi agar memburu Kenshin. Shinsengumi terdiri dari samurai-samurai hebat
di antaranya Seito Hajime dan Shoji Okita. Setelah membantai kelompok Tsushima, Kenshin melaksanakan misi selanjutnya, yaitu membantai kelompok Shigekura yang juga merupakan kelompok pendukung Shogun. Di sana, Kenshin kembali berhasil membantai beberapa orang dari kelompok Shigekura. Dan saat itu, Kenshin mendapatkan luka sayatan di pipi dari salah satu samurai Shigekura bernama Kiyosato Akira. Setelah pembantaian kelompok Shigekura dan pembunuhan Kiyosato Akira, Kenshin ingin istirahat sejenak dari misi, sembari bersembunyi dahulu dari musuh. Sudah 600 nyawa ia bunuh sejak 6 bulan terakhir. Kenshin juga sadar, banyak kelompok yang mulai mengincarnya, termasuk pasukan Shinsengumi dan kelompok pembunuh lainnya. Hingga suatu ketika di sebuah kedai, Kenshin bertemu dengan seseorang wanita bernama Yukishiro Tomoe. Kenshin saat itu menolong Tomoe dari gangguan samurai gadungan. Setelahnya, saat Kenshin mau pergi, ternyata Kenshin sudah diincar oleh pembunuh bayangan Shogun. Beruntung, Kenshin dengan mudah membunuhnya. Pembunuhan itu sendiri dilihat oleh Tomoe yang membuat Tomoe waktu itu pingsan. Kenshin kemudian membawa Tomoe ke markas kelompok Chosu di penginapan Ikedaya di Kyoto untuk mendapatkan perawatan. Saat Kenshin bangun, Tomoe sudah ikut membantu pekerjaan pelayan di sana. Tomoe berkata dia ingin menjadi pelayan di tempat Kenshin berada, karena dia tak punya tempat dan keluarga lagi. Mendengar alasan itu, Kenshin membiarkan Tomoe menjadi salah satu pelayan di penginapan Ikedaya. Sehari-hari Tomoe membantu pekerjaan di sana, dan sedikit menulis buku harian di saat ada waktu. Di lain sisi, Kenshin terus menjalankan misi pembantaian sambil menyembunyikan dirinya dan identitasnya. Suatu yang unik dari jejak pembantaian Kenshin adalah dia selalu meninggalkan sebuah surat perintah pembunuhan di tempat lokasi saat misinya telah selesai. Itu juga sebagai tanda bahwa Hitokiri Batosei lah yang melakukannya. Kehadiran Tomoe tak begitu saja dibiarkan oleh para anggota kelompok Chosu. Mereka khawatir Tomoe adalah mata-mata musuh, karena belakangan rencana-rencana kelompok Chosu dapat diketahui pihak Shogun. Di samping itu, sejak kedatangan Tomoe, Kenshin tak waspada seperti biasanya. Kenshin pernah terlihat tertidur secara terang-terangan, padahal Kenshin tak pernah terlihat tidur setenang itu. Sehingga Katsura segera menyuruh Tomoe agar tak membuat Kenshin tumpul, karena ujung tombak Chosu melawan Shogun ada pada diri Kenshin. Setelah berhari-hari Kenshin menyelesaikan misi, suatu ketika terdengar kabar bahwa salah satu anggota Chosu bernama Furukata tertangkap oleh pihak Shinsengumi. Dan sekarang Shinsengumi menuju penginapan Idekaya untuk menyerbu markas kelompok Chosu. Anggota Chosu yang diserang secara tiba-tiba tak bisa berbuat banyak. Banyak dari mereka dibantai oleh pasukan Shinsengumi. Kenshin yang mendengar itu bergegas kembali ke penginapan Idekaya. Akan tetapi, dalam perjalanannya Kenshin dihadang oleh Shoji Okita. Shoji Okita tak membiarkan Kenshin datang membantu para temannya. Sehingga saat itu Kenshin dan Shoji Okita bertarung. Dalam pertarungan itu, Shoji Okita terlihat kewalahan menghadapi Kenshin. Saat Okita hampir dihabisi oleh Kenshin, datanglah unit lain pasukan Shinsengumi, yaitu unit 3 Seito Hajime. Di lain sisi, Katagei dan anggota kelompok Chosu yang tersisa menjemput Kenshin untuk mundur, karena Katsura berhasil lolos. Tidak ada keuntungan bertarung lagi, Chosu harus menghemat pasukan. Sehingga saat itu, Kenshin dan anggota Chosu yang tersisa tak jadi bertarung dengan Seito Hajime bersama pasukannya. Di lain sisi, Seito Hajime juga tak ingin bertarung dengan Kenshin sekarang. Dia sadar dia tak akan bisa menandingi kekuatan pedang Kenshin. Kekalahan Chosu kemudian ditandai dengan insiden Kinmon, yaitu dibakarnya pusat kota Kyoto, yang membuat kelompok Chosu dianggap sebagai penjahat.
Padahal bukan seperti itu. Chosu hanya ingin melawan Shogun dan membawa kaisar dari Edo. Setelah pembantaian kelompok Chosu oleh Shinsengumi, kelompok Chosu dan Kenshin kemudian mundur. Di sana, Kenshin menyuruh Tomoe agar pergi, karena di sisi Kenshin sungguh berbahaya. Akan tetapi Tomoe menolak, dia ingin bersama Kenshin lebih lama lagi. Selanjutnya, Kenshin kemudian bertemu dengan Katsura untuk membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di situ, Katsura yang berhasil lari memerintahkan Kenshin dan Tomoe agar bersembunyi dahulu di desa terpencil, sembari menunggu perintah untuk memulai rencana baru. Kenshin dan Tomoe kemudian tinggal bersama di sebuah gubuk di daerah terpencil, jauh dari keramaian dan peperangan. Kini, Kenshin dan Tomoe untuk sementara hidup dengan damai. Sehari-hari mereka berdua makan dari hasil berkebun dan memanfaatkan hutan di sekitar. Di saat-saat itulah Kenshin mulai merasakan kebahagiaan lagi setelah sekian lama. Sampai dia ingin melupakan jalan kehidupannya sebagai seorang samurai pembantai. Dan di saat itu juga, Kenshin dan Tomoe menjadi pasangan suami istri. Sampai suatu hari ada salah satu anggota kelompok Chosu datang kepada Kenshin dan Tomoe yang bernama Lizuka. Kedatangannya adalah menyampaikan berita kepada Kenshin bahwa Chosu kemungkinan besar akan berakhir. Lizuka juga berpesan, Katage meminta dirinya memberikan sejumlah uang agar Kenshin menjalani kehidupan dengan Tomoe, menjadi penjual obat-obatan dan tak kembali berpedang dengan kelompok Chosu. Setelah Lizuka dan Kenshin berpisah, ternyata Lizuka bertemu dengan kelompok pembunuh bayangan Shogun. Selama ini, Lizuka lah mata-mata di balik bocornya rencana kelompok Chosu ke kelompok Shogun dan Shinsengumi. Di saat itulah pertemuan Lizuka dengan kelompok pembunuh bayangan diketahui oleh Katage, yang memang selama ini mencurigai Lizuka. Naasnya, Katage waktu itu tertangkap, sehingga nyawanya segera dihabisi. Di samping Lizuka yang bertemu dengan kelompok pembunuh bayangan, di sana ada juga seorang bocah bernama Enishi Yukishiro. Dia adalah adik dari Tomoe Yukishiro. Keterkaitan ini bermula saat Kenshin telah selesai membunuh Kiyosato Akira, yang ternyata Kiyosato Akira adalah tunangan dari Tomoe. Setelah tunangannya mati, sebenarnya Tomoe tak tahu apa yang harus dia lakukan, sampai dia bertemu dengan kelompok pembunuh bayangan Shogun yang menawarkan untuk membantu Tomoe membalas dendam kepada Kenshin. Rencana awalnya adalah Tomoe disuruh mendekati Kenshin untuk mencari tahu apa titik kelemahan dari Kenshin. Maka dari itu Tomoe pergi dari Edo menuju Kyoto tempat Kenshin berada waktu itu. Di lain sisi, Enishi Yukishiro yang tahu bahwa kakaknya telah pergi ke Kyoto untuk membalas dendam kepada Kenshin, ingin pergi juga untuk membantu kakaknya. Sehingga Enishi sekarang berada bersama kelompok pembunuh bayangan Shogun. Enishi kemudian segera menemui Tomoe. Dia sangat rindu terhadap kakaknya itu. Enishi memberitahukan kepada Tomoe bahwasanya pembalasan terhadap Hitokiri Batosai akan segera dilakukan. Seketika Tomoe terkejut. Di samping Tomoe yang kaget bahwa tiba-tiba Enishi berada di Kyoto, Tomoe juga tak berharap rencana itu akan segera dilakukan. Awalnya, Tomoe memang ingin membalas dendam kepada Kenshin atas kematian tunangannya. Akan tetapi setelah bersama-sama dengan Kenshin, perasaan itu lama-lama menghilang. Tomoe merasa Kenshin tak sepenuhnya salah akan hal itu. Kenshin hanya bertarung demi keadilan yang ia emban. Sedangkan tunangannya juga mempunyai tugas yang sama. Tomoe yakin walau Kenshin telah membunuh banyak nyawa, pada saat itu juga Kenshin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan selama itu juga perasaan Tomoe mulai berubah. Yang awalnya ingin membalas dendam kepada Kenshin, kini berubah menjadi rasa kagum dan kasih sayang. Tomoe kemudian pergi menemui kelompok pembunuh bayangan untuk menghentikan rencana eksekusi Kenshin. Di sana, Tomoe bertemu dengan pemimpinnya bernama Tatsumi. Tomoe menanyakan kenapa kelompok pembunuh bayangan bergerak sebelum laporannya diberikan, yaitu laporan tentang mencari kelemahan Hitokiri Batosai.
Di saat itu, Tomoe dikejutkan tentang fakta bahwa sebenarnya Tomoe dimanfaatkan bukan untuk mencari kelemahan Kenshin, akan tetapi menjadi kelemahan itu sendiri. Walaupun Hitokiri Batosai adalah sang pembantai terhebat, Kenshin tetap seseorang laki-laki yang punya perasaan mencintai seorang wanita. Disitulah titik lemah Hitokiri Batosai akan tercipta. Jika Kenshin mengetahui bahwa Tomoe sebenarnya adalah mata-mata dan tunangan Tomoe telah dibunuh oleh Kenshin, pasti Kenshin akan jatuh dalam keterpurukan dan menjadi lemah. Di tempat lain, Lizuka benar-benar kembali menemui Kenshin dan memberitahukan bahwa sebenarnya Tomoe lah mata-mata Shogun selama ini. Dan tunangan Tomoe telah dibunuh oleh Kenshin di Shigekura, Kyoto. Itu dibuktikan dengan buku harian Tomoe yang sering Tomoe tulis saat Kenshin tidak ada. Setelah mengetahui fakta itu, Kenshin terguncang emosinya. Terlihat Kenshin berjalan menuju atas bukit untuk mencari Tomoe dengan hati yang rapuh. Keadaan itulah yang dimanfaatkan kelompok pembunuh bayangan untuk menghabisi Kenshin. Akan tetapi, walau hati Kenshin sedang rapuh, tak bisa dipungkiri, insting sebagai pembunuh berbahaya masih sangat ada pada diri Kenshin. Sehingga, walau menerima serangan bertubi-tubi, Kenshin dapat bertahan, bahkan melawan balik. Karena melawan Kenshin masih sulit, kelompok pembunuh bayangan kemudian menggunakan rencana bom asap racun mata, yang membuat mata Kenshin waktu itu tak bisa melihat untuk sementara waktu. Dan benar saja, rencana itu membuat Kenshin terpojokkan. Sampai ketika Kenshin hampir saja dibunuh oleh Tatsumi, Tomoe kemudian tiba-tiba datang membantu Kenshin. Di saat yang bersamaan Kenshin memberi serangan balik kepada Tatsumi, yang malah mengenai Tomoe juga, dan membuat Tomoe kritis. Kemudian perlahan meninggal. Sebelum kepergian Tomoe, Tomoe kemudian menambahkan luka goresan di pipi Kenshin, sehingga membuat goresan itu menjadi menyilang. Itu sebagai tanda janji balas dendam Tomoe kepada Kenshin telah ditepati. Dan sebagai tanda juga bahwa Tomoe selalu sayang kepada Kenshin dan tak ingin Kenshin melupakan dirinya. Selanjutnya, setelah beberapa hari dari tragedi itu, Kenshin ditemui oleh Katsura. Katsura memberitahukan bahwa Lizuka lah yang menjadi mata-mata selama ini, dan sekarang Lizuka akan dibunuh. Katsura membutuhkan kemampuan Kenshin lagi untuk kembali mengumpulkan kekuatan dan kembali melawan Shogun Tokugawa. Kala itu, Kenshin memberikan jawaban bahwa dia akan tetap menghunuskan pedangnya dan menghabisi semua musuh sebelum era baru datang. Tapi Kenshin kemudian bersumpah jika era baru itu tiba dia tidak akan membantai lagi dan tidak ingin membunuh lagi. Saat itu, Katsura mengizinkan apa yang akan dilakukan oleh Kenshin. Sehingga Kenshin kini kembali kepada kelompok Choso dan kembali membantai para musuhnya. Di kala itulah, nama Hitokiri Batosai menjadi semakin melegenda. Di lain sisi, Shinsaku Takasugi selaku penggerak dari Choso membentuk aliansi dengan kelompok Satsuma dan kelompok Tosa. Dengan kekuatan gabungan itu, ditambah dengan kekuatan Kenshin, akhirnya Shogun dapat dikalahkan. Perang besar yang berlangsung selama 4 hari itu disebut dengan Perang Toba Fushimi. Kekalahan itu sendiri menjadi awal runtuhnya kekuasaan Shogun Tokugawa. Shogun benar-benar hilang kendali penuh atas Jepang setelah kedatangan kapal besar Amerika yang pro dengan Kekaisaran Meiji. Sehingga keshogunan benar-benar berakhir saat itu. Kaisar Meiji yang telah mendapatkan kembali kekuasaannya kemudian memulai era baru di Jepang. Era modernisasi yang mau menerima kemajuan teknologi dari barat yang sejak dulu dihindari oleh kekuasaan Jepang.